Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya, saya bisa menyampaikan materi yang berjudul Peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999. Yang terhormat Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Perkenalkan, saya Nabila Safa Nur Anissa dengan NIM 2305116037. Adapun latar belakangnya yaitu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, di mana manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua hak tersebut dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya. Dalam konteks yang lebih serius, terjadi pelanggaran HAM berat yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dijelaskan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana biasa. Penanganannya membutuhkan proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi korban. Namun, sejarah perjalanan bangsa ini mencatat 15 pelanggaran HAM berat yang dimana terdapat 12 kasus yang hingga kini belum selesai. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Simpang KKA Aceh pada tahun 1999. Peristiwa Simpang KKA terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di persimpangan menuju Kompleks PT Kertas Craft Aceh atau KKA. Peristiwa ini bermula dari aksi unjuk rasa damai oleh masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban aparat atas penembakan warga sipil di Lok Semawe. Selanjutnya ada kronologi peristiwa Simpang KKA Aceh 1999. Yang pertama ada pra-kejadian. Pada tanggal 30 April 1999, seorang anggota TNI dari Detasmen Rudal 001 Pulau Rungkom bernama Sersan Aditya dilaporkan hilang setelah diduga menyusup ke acara peringatan 1 Muharram di Desa Cotmurong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dugaan penyusupan anggota TNI ini diperkuat dengan kesaksian warga yang saat itu sedang mempersiapkan acara ceramah. Sebagai respon, TNI melakukan penyisiran di desa tersebut yang disertai dengan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pemukulan dan penangkapan sekitar 20 orang. Para korban mengaku dipukul, ditendang, dan diancam oleh aparat. Pada 1 Mei 1999, warga desa Cotmurong menggelar demonstrasi besar-besaran untuk memprotes tindakan kekerasan oleh TNI. Dalam rapat yang diadakan di kantor Camat Dewantara, disepakati bahwa pencarian terhadap Sersan Aditya akan dilakukan oleh aparat desa dan tokoh masyarakat serta komandan TNI berjanji bahwa aksi kekerasan ini tidak akan terulang lagi. Namun, pada kenyataannya, janji tersebut tidak mereka tepati. Pada tanggal 2 Mei 1999, TNI kembali memasuki desa dengan misi yang sama, yaitu mencari Sersan Aditya. Kali ini, beredar kabar bahwa tentara memukul warga desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, karena tidak mengetahui keberadaan Sersan Aditya. Isu ini kemudian meluas dan memicu kemarahan warga. Yang kedua ada puncak kejadian, yaitu pada pagi hari tanggal 3 Mei 1999, sebagai bentuk protes ratusan warga dari desa Cotmurong dan sekitarnya berkumpul di simpang PT Kertas Craft Aceh untuk memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI sebelumnya.
Mereka menuntut keadilan atas penangkapan dan penganiayaan terhadap warga yang terjadi pada tanggal 30 April 1999, menyusul hilangnya seorang anggota TNI yang diduga menyusup ke acara peringatan 1 Muharram di desa tersebut. Camat Dewantara, Dr. Andes Marzuki Amin, berusaha menenangkan situasi dan bernegosiasi dengan aparat TNI. Namun, negosiasi tersebut gagal meredakan ketegangan. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, situasi memanas ketika sebuah truk militer memasuki desa Cotmurong dan Lancang Barat. Tetapi sempat diusir oleh warga setempat. Warga yang marah kemudian bergerak menuju markas Korem 011 untuk menuntut janji yang diberikan komandan TNI sebelumnya. Ketika massa mencapai simpang KKA, mereka mengirimkan 5 orang perwakilan untuk berdiskusi dengan komandan TNI. Namun, saat diskusi berlangsung, jumlah tentara yang mengepung warga semakin banyak. Situasi semakin tegang ketika warga melempar batu ke arah markas Korem 011 dan membakar 2 sepeda motor. Sebagai respon, 2 truk tentara dari Arhanud yang dijaga Detasmen Rudal 001 Lilawangsa dan Yonif 113 Jaya Sakti datang dari belakang dan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa. Penembakan dilakukan secara brutal dan membabi buta, tanpa peringatan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Banyak korban yang tertembak dari jarak dekat, bahkan ada yang ditembak saat mencoba melarikan diri. Selanjutnya, pasca kejadian. Menurut Komnas HAM, peristiwa ini menyebabkan 23 orang tewas dan 30 mengalami penganiayaan. Namun, laporan koalisi NGO HAM Aceh mencatat jumlah korban lebih tinggi, yaitu 46 orang tewas, 156 luka-luka, dan 10 orang hilang. Bahkan beberapa mayat ditemukan dalam kantong plastik dengan pemberat batu di dasar sungai, yang dimana ini mengindikasikan upaya penghilangan barang bukti. Selanjutnya adalah peran negara dalam menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat pada peristiwa Simpang KKA. Peristiwa Simpang KKA merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan dalam sejarah konflik bersenjata di Aceh. Puluhan warga sipil tak bersenjata menjadi korban penembakan brutal oleh aparat militer. Dalam sebuah aksi damai yang semula ditujukan untuk memprotes tindakan kekerasan, tindakan ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, khususnya dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal dan penyiksaan terhadap warga sipil. Yang pertama ada kerangka hukum dan kewajiban negara. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, serta memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Indonesia berkewajiban, yaitu yang pertama menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu menyelidiki setiap dugaan pelanggaran HAM berat secara independen, dan yang terakhir mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Peristiwa Simpang KKA masuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM karena pelanggaran yang terjadi bersifat berat, sistematis, dan melibatkan unsur negara. Yang kedua, penyelidikan oleh Komnas HAM. Sebagai lembaga negara yang independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa disebut Komnas HAM memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan laporan dari masyarakat sipil, NGO, dan investigasi lapangan, Komnas HAM menemukan indikasi kuat bahwa telah terjadi pembunuhan massal secara sistematis, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan terhadap warga sipil. Selanjutnya, pembentukan tim ad hoc. Sebagai langkah konkret, pada tanggal 4 Oktober 2013,
Komnas HAM melalui sidang paripurna memutuskan untuk membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, yang juga mencakup peristiwa Simpang KKA. Pembentukan tim ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor 018/Komnas HAM /11/2013 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Nomor 049/Komnas HAM /13/2015. Tim ini bertugas melakukan penyelidikan pro justisia, yaitu penyelidikan hukum awal yang dapat menjadi dasar proses penuntutan di pengadilan HAM. Yang ketiga, penyerahan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Setelah melakukan investigasi selama beberapa tahun, termasuk wawancara saksi, pengumpulan bukti, dan studi lapangan, Komnas HAM secara resmi menyerahkan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2016. Penyerahan ini menandai bahwa peran Komnas HAM sebagai penyelidik telah selesai, dan tanggung jawab selanjutnya berada di tangan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan keadilan bagi korban peristiwa Simpang KKA. Yang pertama yaitu mandeknya proses hukum di Kejaksaan Agung. Salah satu hambatan utama dalam penegakan keadilan adalah tidak adanya kelanjutan proses hukum setelah Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juni 2016. Dalam sistem hukum Indonesia, setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menyerahkan berkas ke kejaksaan, proses selanjutnya seharusnya dilanjutkan oleh kejaksaan dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pengajuan ke pengadilan HAM. Namun, hingga saat ini, Kejaksaan Agung tidak pernah memulai penyidikan dengan alasan berkas penyelidikan dari Komnas HAM belum lengkap secara formil dan material. Yang menjadi masalah besar, Kejaksaan tidak pernah memberikan rincian kekurangan berkas secara transparan dan tidak pernah menunjukkan itikat untuk berkoordinasi menyempurnakannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu lemahnya komitmen politik nasional. Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Simpang KKA ini, sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah pusat dan lembaga tinggi negara. Dalam kenyataannya, meski Presiden Republik Indonesia beberapa kali menyatakan komitmennya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM, langkah yang diambil lebih bersifat simbolik dan non-yudisial, seperti permintaan maaf dan pemulihan korban secara administratif. Namun, komitmen politik itu tidak diikuti dengan langkah hukum konkret. Presiden maupun DPR tidak mendorong pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang diperlukan dalam sistem hukum Indonesia karena pelanggaran terjadi sebelum tahun 2000, sesuai pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, keterbatasan dan ketergantungan KKR Aceh. Sebagai bagian dari kesepakatan damai Moholsinki 2005, Aceh memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh yang dibentuk melalui Kanun Nomor 17 Tahun 2013. Namun fungsi KKR hanya sebatas pencatatan, pengungkapan, kebenaran, dan rekomendasi pemulihan. Ia tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki atau menuntut pelaku ke pengadilan. Selain itu, KKR Aceh terbatas dalam anggaran dan dukungan administratif, karena hingga kini pemerintah Aceh belum mengeluarkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan teknis dan kelembagaan KKR. Hal ini menyebabkan lembaga tersebut sulit menjalankan fungsinya secara maksimal. Yang keempat, ada pendekatan non-yudisial yang tidak menyentuh akar keadilan. Pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo
mengumumkan pengakuan resmi atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk peristiwa Simpang KKA. Pemerintah kemudian meluncurkan program pemulihan hak korban, seperti pemberian bantuan sosial atau layanan kesehatan. Namun, pendekatan ini bersifat non-yudisial dan tidak menyentuh aspek keadilan substantif. Artinya, tidak ada pelaku yang diadili, tidak ada proses pengungkapan kebenaran yang menyeluruh, tidak ada reparasi moral atau pengakuan yang berbasis dialog korban negara, yang dimana hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa negara hanya ingin menutup luka masa lalu secara cepat, tanpa menghadirkan keadilan sejati bagi para korban. Yang kelima, ketidakjelasan pendataan dan representasi korban. Dalam realita, pendataan korban Simpang KKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan akurat. Hal ini tercermin ketika pada acara pemulihan oleh pemerintah pusat, hanya 10 orang korban yang diundang, padahal jumlah korban menurut laporan NGO mencapai lebih dari 200 orang, termasuk yang meninggal, luka, dan hilang. Akibatnya, banyak korban atau keluarga korban yang tidak mendapatkan hak pemulihan karena tidak tercatat dalam data resmi pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa negara belum memiliki mekanisme terpadu untuk menjamin seluruh korban teridentifikasi dan dilayani. Yang keenam, lemahnya peran DPR dalam dorongan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden. Namun, dalam kasus Simpang KKA, DPR tidak menggunakan fungsi kontrol dan pengawasan hukum untuk mendorong penyelesaian kasus ini ke ranah yudisial. Keapan ini memperkuat persepsi bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak menjadi prioritas politik nasional. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Peristiwa Simpang KKA tahun 1999 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang sangat serius dalam sejarah konflik di Aceh. Aksi damai masyarakat untuk menuntut keadilan atas kekerasan militer dibalas dengan tindakan brutal berupa penembakan tanpa peringatan oleh aparat TNI, yang mengakibatkan puluhan orang tewas, ratusan luka-luka, dan sejumlah lainnya hilang. Fakta-fakta ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Meskipun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan mendalam dan menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung, proses hukum terhadap pelaku tidak pernah dilanjutkan. Kejaksaan beralasan bahwa berkas belum lengkap tanpa memberikan klarifikasi atau usaha perbaikan bersama. Lemahnya komitmen politik pemerintah dan DPR, keterbatasan kewenangan KKR Aceh, serta pendekatan non-yudisial yang tidak menyentuh akar keadilan membuat para korban dan keluarganya terus menanti kepastian hukum dan pengakuan yang layak. Program pemulihan hak korban yang dilakukan pemerintah juga belum mencerminkan keadilan menyeluruh karena minimnya pendataan, tidak adanya proses peradilan, serta terbatasnya representasi korban. Ketiadaan tindakan nyata dari negara menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret melalui jalur hukum, politik, dan sosial untuk menjamin keadilan substantif, kebenaran, dan reparasi menyeluruh bagi para korban peristiwa Simpang KKA, serta memastikan agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Cukup sekian pemaparan materi mengenai peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.